Sepanjang sejarah peradaban manusia, hampir semua wilayah di dunia pernah diperintah oleh kekaisaran, dinasti, atau kerajaan. Salah satu yang terbesar adalah Kekaisaran Mongolia. Kekaisaran Mongol adalah kekuasaan terbesar kedua yang pernah tercatat di dalam sejarah dunia, yang berkuasa antara tahun 1206 sampai 1368. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan kekaisaran ini memiliki luas mencapai 23 juta kilometer persegi atau 9 juta mil persegi yang terbentang dari Asia Timur hingga ke Eropa. Sebelum menjadi sebuah kekaisaran yang sangat besar, awalnya bangsa Mongol hanya berisikan suku-suku kecil yang hidup secara nomaden. Namun semua itu berubah ketika Temujin yang bergelar Genghis Khan berhasil menyatukan beragam suku nomaden yang ada di wilayah dataran tinggi Mongolia. Hingga akhirnya mereka memiliki kekuatan besar yang mampu melakukan ekspansi militer ke sejumlah wilayah yang ada di dunia. Di wilayah stepa bagian timur, yaitu bagian daratan padang rumput yang terletak di Mongolia dan utara Cina sekarang, tinggallah suku-suku pengembara yang hidup secara nomaden. Mereka mengisi keseharian untuk bertahan hidup dengan mengembala ternak seperti kuda, domba, kambing, dan lainnya. Karena menggantungkan hidup kepada hewan ternak, suku-suku ini kerap kali berpindah tempat mengikuti cuaca. Hal tersebut tentunya perlu dilakukan untuk dapat mencari wilayah yang memiliki padang rumput, sehingga hewan ternak yang mereka pelihara bisa mendapatkan makanan. Nah, karena suku-suku yang ada di sana cukup banyak, tak jarang perselisihan antara suku terjadi. Hal tersebut untuk memperebutkan wilayah yang hendak ditempati. Sekitar pada abad ke-12, suku-suku bangsa Mongol bersatu dan membentuk konfederasi bernama Khamak Mongol. Selain Khamak Mongol, ada juga konfederasi Tatar. Mereka berdua ini adalah rival yang kerap kali melakukan perseteruan. Nah, rivalitas ini terus terjadi hingga akhirnya Khamak Mongol kalah di akhir abad ke-12. Setelah itu, Khamak Mongol akhirnya terpecah menjadi suku-suku yang berdiri sendiri. Salah satu klan yang dulu masuk ke dalam Khamak Mongol adalah klan Borjigin. Pemimpin klan yang bernama Yesugge kemudian pengen nyatuin tuh suku-suku kembali. Tapi sebelum kekuatan sempat terkumpul, Yesugge rupanya diracun dan akhirnya meninggal. Setelah meninggalnya Yesugge, keluarga yang ditinggalkan akhirnya diasingkan dari suku-suku yang ada di sana. Tentunya anak Yesugge yang bernama Temujin pun turut merasakan penderitaan setelah diasingkan. Bahkan Temujin sempat dijadikan seorang budak. Namun semua berubah setelah beberapa tahun berlalu. Temujin berhasil mengumpulkan kelompok baru dan dia juga berhasil mengalahkan konfederasi Tatar. Setelah kemenangan itu, Temujin akhirnya semakin percaya diri dan terus merekrut banyak pasukan. Menariknya lagi, Temujin ini sangat cerdik. Dia mengubah sistem politik dan militer yang dulunya pemimpin suku atau konfederasi dipilih karena garis keturunan. Nah, kalau Temujin beda. Dia memilih untuk mengisi posisi strategis dengan mempertimbangkan keahlian ataupun prestasi. Karena itu, suku-suku yang ada di bawah kepemimpinan Temujin semakin senang dan bersemangat dan menunjukkan kualitasnya. Selain itu, Temujin juga memiliki pemikiran yang jangka panjang. Daripada memperebutkan wilayah yang kecil, dia mencoba menggabungkan semua suku yang ada di dataran tinggi Mongol untuk bersatu. Meski sempat terjadi peperangan, akhirnya ambisinya tersebut berhasil diwujudkan. Akhirnya pada tahun 1206, Temujin dilantik dengan gelar Genghis Khan. Kemudian ia diproklamirkan sebagai pemimpin bangsa Mongolia yang baru aja bersatu. Di tahun itu pula Kekaisaran Mongol mulai terbentuk, dan di saat itu pula pasukan bangsa Mongolia yang terorganisir mulai menunjukkan taringnya. Nah, di bawah kekuasaan Genghis Khan dan keturunannya, Kekaisaran Mongol mampu berkembang sangat pesat dalam waktu yang cukup singkat. Di awal pemerintahannya, ekspedisi penaklukan wilayah ke segala arah telah dilakukan.
Dimulai dari dinasti Xia, barat di Cina, bagian utara, dan kerajaan Khawarizmi di Persia. Nah, karena kebiasaan mereka menerapkan hidup berpindah-pindah, fisik orang-orang Mongol tuh menjadi sangat kuat. Sehingga mereka mampu melakukan perjalanan panjang selama melakukan invasi di berbagai wilayah. Pasukan Mongol yang terdiri dari penunggang kuda dan pemanah terus menunjukkan taringnya hingga tak dapat dibendung oleh pasukan musuh. Mereka pun berhasil mengalahkan pasukan Iran, Rusia, Eropa Timur, China, dan beberapa negeri lainnya. Bermula dari Mongolia di Asia Timur, kekuasaan tersebut akhirnya kian membesar hingga Eropa Timur dan sebagian Eropa Tengah ke Laut Jepang. Kemudian terus membentang hingga anak menua India, Asia Tenggara daratan, dan ke perbatasan Eropa Utara. Kekaisaran Mongol mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Kubilai Khan pada tahun 1260 sampai 1294. Bahkan sosok Kubilai Khan telah membangun reputasinya sebagai seorang penakluk hebat sejak dirinya belum naik takhta menjadi seorang kaisar. Setelah berkuasa, Kubilai Khan cukup ulet untuk menentukan kebijakan strategis dalam pemerintahan. Dia membangun sarana pendidikan, lalu melakukan ekspansi ke beberapa wilayah, kemudian mengeluarkan uang kertas, serta mendukung berbagai kebijakan yang merangsang pertumbuhan perekonomian kekaisaran. Dengan dukungan itu, para pedagang dari Cina pun bisa berdagang hingga ke Eropa dengan aman. Dukungan yang diberikan yakni dengan perluasan rute perdagangan, lalu hubungan diplomatik dan aktivitas penjelajahan dari Eurasia ke timur jauh. Selain meningkatkan perekonomian, hal tersebut juga turut memberikan kontribusi yang besar bagi kebudayaan di dunia, karena telah menghubungkan antara dunia barat dan dunia timur. Nah, untuk mempererat hubungan diplomatik dengan bangsa lainnya, Kubilai memiliki penasihat dari latar belakang yang beragam. Mulai dari pejabat Turki, Sivan Kristen Nestorian, militer Mongol, dan Muslim Asia Tengah. Kubilai Khan bahkan mempercayakan jabatan tinggi di istananya kepada penjelajah asal Italia bernama Marco Polo. Marco Polo menjadi pegawai kekaisaran selama 16 tahun, hingga dirinya kembali ke Venesia pada tahun 1291. Pada masa pemerintahannya, berbagai invasi ke negeri yang ada di Asia Timur dan Asia Tenggara terus digalakkan. Praktik ekspansi militer tersebut berhasil memperluas wilayah kekaisaran Mongol secara signifikan. Akan tetapi ada juga kegagalan dalam kampanye militernya itu. Di antaranya serangan ke Jepang, Jawa, Indonesia, Mesir, dan sejumlah negara di Eropa. Selain memenuhi kewajiban untuk memajukan kekaisaran Mongol, Kubilai Khan juga berhasil mewujudkan ambisinya menjadi penguasa Cina. Pada tahun 1271, Kubilai Khan secara resmi menyatakan berdirinya dinasti Yuan dengan gaya tradisional China dan memindahkan ibu kotanya ke Beijing. Dirinya pun berhasil menaklukkan dinasti Song pada tahun 1279 dan menjadi bangsa non-Han pertama yang menyatukan seluruh China. Nah, karena kecerdikannya dalam meningkatkan perekonomian dan perluasan wilayah kekaisaran Mongol, bahkan menjadi penguasa besar di China, Kubilai akhirnya dijuluki sebagai penakluk terhebat dari kekaisaran Mongol. Setelah kematian Genghis Khan, kekaisaran Mongol pada dasarnya terbagi menjadi 4 khanat atau kerajaan, yaitu dinasti Yuan, Ignatei, Kekhanan, dan Golden Horde. Masing-masing kerajaan yang diperintah oleh keturunan Genghis Khan memiliki kepentingan dan musuh sendiri. Perselisihan dan perpecahan inilah yang menjadi salah satu penyebab runtuhnya kekaisaran Mongol. Pada akhirnya, Ignatei dan Kekhanan Chagatai diambil alih oleh pendiri kekaisaran Timurid. Sedangkan di China sendiri, dinasti Yuan berhasil dikalahkan oleh dinasti Ming. Penguasa dinasti kemudian melakukan upaya balas dendam dengan menghancurkan ibu kota kekaisaran Mongol beserta hartanya. Sederhananya ada 4 faktor yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran Mongol. Di antaranya perang saudara, pemberontakan di berbagai wilayah, perubahan visi, dan bangkitnya kekuatan baru. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis video ini. Aku Lutfi dari Rangkuman Kugi undur diri. Bye-bye.
Who am I?